Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pelajar sosiologi dimanapun kalian berada, pada sesi pagi ini saya akan meneruskan kuliah kita tentang dramaturgi ya. Dramaturgi saya ulas kembali sedikit ya sebelum masuk ke materi kita selanjutnya ya. Karena kuliah kita ini antara materi 1, 2, 3 itu berkaitan. Ini sekedar flashback ya, supaya mengingatkan kembali ya. Lancar kaji karena diulang. Makin sering kita mengulang, makin sering kita membaca, kemudian mengulang-ulang hafalan kita ataupun video-video yang saya sudah share di YouTube secara singkat, mungkin dengan kualitas yang ala kadarnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kalian yang belajar sosiologi. Jadi di dalam teori dramaturgi itu seperti kita bermain sandiwara, seperti kita bermain drama ya. Maka dramaturgi itu diambil ya dari konsep dramatisme dari Kenneth Bax ya. Kemudian di dalam teori ini ya sangat dipengaruhi oleh pendahulunya dari aliran interaksionisme simbolik, yaitu Herbert Mead ya. Herbert Mead itu mengenalkan konsep tentang role taking ya, pengambilan peran ya. Masing-masing kita punya peran, peran-peran sesuai dengan status kita ya. Jadi status itu aspek dinamis dari sebuah peran ya. Peran-peran kita seperti kita bermain sandiwara, adegannya apa, siapa berperan apa gitu. Maka dia akan mengambil peran itu. Saya sebagai penjahat, maka saya mungkin memperlihatkan ya sebagai karakter seorang penjahat. Nah, karakter-karakter itu ditujukan melalui impression management atau expression management, pengaturan kesan. Jadi kesan-kesan itu selalu diatur supaya menunjukkan itulah karakter kita sesuai dengan peran yang kita mainkan. Jadi begitu ya. Dan kita setiap bermain peran itu ada panggung depan ya di podium, kemudian ada panggung belakang. Panggung belakang biasanya itu di belakang podium. Di belakang podium lebih santai, lebih mencerminkan kehidupan sehari-hari kita ya. Kalian selalu melihat saya dalam panggung depan ya, dengan pakaian rapi, dengan mungkin sudah sudah mandi dan lain-lain. Tapi mungkin kalau di panggung belakang saya juga seperti orang-orang lain di rumah, mungkin lebih santai, pakai kaos misalnya, mungkin pakai sarungan seperti itu. Jadi itu ada front stage, ada back stage. Kemudian pengaturan kesan ini diatur sedemikian rupa. Kalian sering menunjukkan ya, atau kalian juga mungkin pernah melihat orang ya, seringkali kalau kita lihat di televisi berdebat atau ngobrol dengan kawan atau dengan siapapun, tanpa sadar expression management atau pengaturan kesan itu bukan hanya sekedar dandan ya, berpakaian rapi sesuai dengan status yang dia mainkan ya, tetapi juga kadang-kadang dari ucapan menunjukkan bahwa dia sedang menampilkan kehebatan dirinya ya. Aku begini dulu, aku begitu dulu, aku di sini pernah, aku dulu sekolah. Itu bentuk menunjukkan kehebatan dia ya. Itu juga termasuk expression management sehingga orang yakin ya tentang kemampuan dia. Tapi juga ada juga orang yang menunjukkan tentang kelemahan dia ya. Ya seperti dalam sambutan, dalam pidato, dalam pelayanan ya, selalu di ujungnya mohon maaf atas segala kekurangan ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan lain-lain. Itu juga menunjukkan bentuk expression management, pengaturan kesan ya. Seringkali orang ada merasa bersalah ya, atau merasa kurang bagus dalam pelayanan, dalam presentasi, dalam penyajian ya. Jadi seperti itu. Termasuk pengemis juga. Pengemis seringkali kita melihat dengan pakaian compang-camping, apakah itu memang betul-betul miskin atau tidak, ya walau alam ya. Tapi kadang-kadang kita lihat di media massa ada beberapa laporan yang menunjukkan
ternyata pengemis itu di kampung halamannya justru orang yang mampu ya. Tapi supaya terkesan bahwa dia orang yang tidak mampu, maka dia menunjukkanlah pakaian compang-camping, dengan kemiskinannya, menunjukkan wajah menghibah ya, supaya ada orang belas kasihan. Itu juga bentuk expression management ya. Jadi ekspresi itu dikeluarkan supaya orang eh, mengerti ya tentang status yang dia mainkan ya. Inilah yang diketengahkan oleh si Charles Harton Cooley ya, tentang the looking glass self ya. Jadi Charles Harton Cooley juga termasuk di dalam kategori aliran interaksionisme simbolik gitu, yang dikenal dengan teorinya the looking glass self. Jadi bercermin ya, cermin diri ya. Apa yang kita lihat di dalam cermin itulah wajah kita gitu. Jadi dalam adagium ada mengatakan cermin tidak pernah menipu gitu. Kalau kita tersenyum, maka dia di cermin pun menunjukkan wajah yang tersenyum gitu. Jadi kalau kita baik pada orang lain, ya maka orang lain pun akan menunjukkan kebaikan pada kita. Jadi di dalam teori the looking glass self itu, apa yang kita tampilkan itu akan balik pada kita. Itulah yang diketengahkan oleh si Harton Cooley tadi ya. Jadi The Looking Glass Lab ini menunjukkan bahwa bagaimana saya menilai diri saya ya. Karena saya juga mungkin berdandan misalnya di dalam cermin ya. Kemudian saya mengamati wajah saya di cermin itu, apakah sudah patutkah atau bagaimanakah ya. Jadi pertama The Looking Glass Self itu menunjukkan tentang penilaian saya terhadap diri saya dan penilaian orang lain terhadap diri saya gitu. Jadi di dalam sandiwara juga seperti itu. Audien akan terlihat apakah misalnya saya seorang pelawak itu bisa berhasil memberi hiburan sehingga orang tertawa atau tidak gitu. Maka keberhasilan seorang pelawak itu kalau bisa penontonnya tertawa gitu. Keberhasilan seorang pemain sinetron yang membawa karakter protagonis ya, yang selalu dizolimi dan segala macam, bagaimana si penonton itu bisa merasakan ketertindasan seperti itu. Jadi the looking glass self itu seperti itu ya. Bagaimana saya menilai orang lain dan bagaimana orang lain menilai saya dan bagaimana saya menilai diri saya. Jadi kalau kalau ada kata pepatah itu, kalau tidak mau dicubit jangan mencubit gitu. Kalau orang Minang itu lama di awak katu jadi urang katanya. Itu terminologi yang dijelaskan di dalam teori dramaturgi ya. Jadi teori dramaturgi yang diketengahkan oleh si Goffman ini ya, memadukan antara Herbert Mead ya, kemudian juga Charles Harton Cooley ya, kemudian beberapa tokoh-tokoh lain ya, yang dikemas dalam konsep besar yaitu dramaturgi tadi. Oke ya, mudah-mudahan di sini sampai di sini kalian paham ya. Kemudian di sisi lain juga ada yang namanya identitas ya. Identity ya. Di dalam teori dramaturgi juga dijelaskan tentang adanya identitas. Ada yang preventive phase work ya, ada juga corrective work ya. Corrective corrective work seperti itu. Jadi kalau preventif itu preventif ya. Jadi kita menjaga keharmonisan dalam berlangsung dalam sebuah interaksi. Jadi ada preventif. Banyak misalnya kalau kita perhatikan kalau orang sedang berbicara kita harus diam ya, harus mendengarkan, harus menghormati ya. Itu sebagai bentuk korektif ya, korektif. Jadi saya seringkali kalau orang sedang berbicara kemudian juga kita berbicara, kemudian kita macam-macam, itu bisa jadi dalam konteks interaksi akan menjadi kacau gitu ya. Maka saya seringkali di kelas, tolong kalian diam ya, kalau nggak tolong kalian perhatikan. Itu saya mencoba supaya kalian juga melakukan atau tidak melaksanakan ya tentang preventif
fast walk tadi ya. Sebagai bentuk penghargaan pada lawan berbicara kita. Perhatikan di dalam bermain drama gitu. Kalau semuanya berbicara, orang tidak menarik ya, bingung ya. Jadi ada dialog ya, ada senario yang dimainkan ya, dari masing-masing pemain drama tadi ya, sesuai dengan naskah yang disiapkan oleh penulis naskah. Kemudian ada sutradara ya, sutradara yang mengatur pola laku dalam permainan drama seperti itu. Dalam keseharian kita mungkin tidak ada sutradara ya, tapi sutradara itu ya kita sendiri dalam memainkan peran-peran seperti itu. Maka kita melakukan preventif tadi ya, dalam berbicara, dalam bergaul segala macam seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya korektif ya. Korektif itu tentu namanya korektif ya, mengkoreksi ya. Kalau kita berbuat salah ya dalam adegan, dalam bermain sandiwara, kita mencoba memperbaiki kesalahan seperti itu. Makanya sebetulnya seorang pelawak itu sebetulnya orang yang luar biasa ya, karena dia bisa melakukan improvisasi, bisa mengembangkan sesuatu dalam sebuah adegan gitu, tidak kaku ya. Sama seperti saya baca di sebuah majalah ya, menjelaskan bahwa di dalam sandiwara atau lawakan Sri Mulat ya, itu hanya diceritakan ya garis besarnya saja. Kita akan bermain seperti ini, begini, begitu masuk ke front stage ya, semua pemain melakukan improvisasi ya. Sehingga preventif tadi udah saya jelaskan, antara masing-masing pelawak juga saling menghargai ya, tapi sisi lain juga kalau ada kesalahan segala macam, segera satu dan lainnya mereka mengambil peran yang lain ya. Dan kita pun seperti itu di dalam sehari-hari, seperti kita bermain drama. Kalau kita ada yang salah ya dalam ini ya, kita seringkali mohon maaf atau minta maaf ya, atau macam-macam lah. Itu sebagai bentuk penghargaan di dalam sebuah permainan drama seperti itu ya. Jadi kemudian juga di dalam teori dramaturgi ada yang namanya region ya, wilayah ya. Jadi wilayah tadi saya sudah sampaikan, ada yang front stage, ada yang back stage ya. Wilayah-wilayah interaksi itu tergantung interaksinya di mana gitu ya. Jadi sangat menentukan ya wilayah interaksi itu. Kemarin di sesi yang pertama saya jelaskan tentang ruang tamu. Ruang tamu adalah wilayah sebagai bentuk front stage ya. Kemudian timing ya, waktu interaksi juga sangat menentukan. Kita seringkali mendengar, wah kurang tepat momennya, wah tunggu timingnya gitu. Jadi waktu berinteraksi dalam bermain drama juga itu sangat menentukan ya. Kita kapan kita harus melakukan itu ya. Maka kita lihat juga seperti di televisi dan lain-lain, itu acara-acara tertentu dikemas pada jam berapa gitu, untuk siapa gitu, siapa audiennya ya, atau konsumennya siapa. Itu sangat menentukan tentang waktu-waktu ya. Kemudian masing-masing dalam berinteraksi juga ada yang melakukan interpretatif proses ya. Jadi proses menafsirkan ya, itu penting di dalam bermain drama ya. Jadi kita dalam berinteraksi pun bagaimana bentuk lawan kita berbicara segala macam, interpretatif proses. Kemudian ada juga kinesik ya, gerak tubuh ya, mimik ya, kemudian gerak tubuh, mimik segala macam ya, itu juga bermain ya dalam berinteraksi. Jadi interaksi simbolik itu tidak hanya sekedar bahasa yang dimainkan ya, gerak-gerak bibir, gerak mulut ya, gerak mata dan lain-lain, itu sangat menentukan di dalam proses bermain drama ya. Baik, saya kira sudah 14 menit ya, waktu yang lumayan panjang ya di video kita, walaupun mungkin panjang menurut saya ya, karena kalian mahasiswa S1 kebanyakan ya, yang belum banyak bekerja ya, sehingga kalian menghemat waktu. Baik, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, sekilas tentang dramaturgi ya. Kapan-kapan nanti kita bicara lagi tentang teori-teori tentang interaksi simbolik, dari varian-varian Blammer, kemudian dari Mead misalnya. Kita akan bahas pelan-pelan ya, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kalian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.